warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Naya Rismawati dari S1 Ilmu Keperawatan kelas reguler D dengan NIM 16092420212. Sebelum memulai video pembahasan bahasa Indonesia ini, saya ingin minta izin kepada Bapak Fakih Sultan SSMA selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia ini. Izin Bapak, langsung saja daripada banyak basa-basi, kita mulai. Nah, teman-teman, kita mulai nih pembahasannya, yaitu tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kenegaraan dan peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan negaraan. Sebelum itu nih teman-teman, sebelum ke pembahasan intinya nih teman-teman, apa sih bahasa itu? Jadi bahasa itu adalah sebuah lonceng bunyi atau alat komunikasi kita untuk kehidupan sehari-hari atau berinteraksi. Jadi bahasa itu sangat penting ya teman-teman untuk kehidupan kita. Next. Ini dia materi-materi yang akan kita bahas pada pembahasan video kali ini. Yang pertama adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial, dan peran bahasa Indonesia sebagai kehidupan kenegaraan. Next. Nah, yang pertama nih yaitu bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini teman-teman yaitu dimulai saat Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda ini juga kayak menyatakan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang mendasari bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, ini juga ada fungsinya. Yang pertama adalah lambang kebangsaan nasional, yang kedua adalah lambang identitas nasional, dan yang ketiga adalah alat pemersatu berbagai suku bahasa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Dan yang terakhir adalah alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Jadi bahasa Indonesia itu penghubung dari semua macam-macam budaya, bahasa daerah dan lain-lain. Karena ini lagi teman-teman, bahasa Indonesia itu bahasa nasional yang semua orang pasti tahu dong bahasa Indonesia. Nah, next. Nah, yang kedua nih teman-teman, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini yaitu dimiliki pada saat diresmikan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 nih teman-teman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu lebih tepatnya pada pasal 36, tercantum bahasa negara ialah bahasa Indonesia nih teman-teman. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tentu saja memiliki fungsi nih. Ada fungsinya, yaitu yang pertama adalah sebagai bahasa resmi negara tentu saja, dan yang kedua adalah sebagai pengantar pendidikan nih teman-teman. Pengantar pendidikan gimana tuh maksudnya? Kita dari kurikulum, LKS dan lain-lain itu kan semua pakai bahasa Indonesia, bahasa yang sangat mudah dimengerti. Dan yang ketiga adalah sebagai bahasa komunikatif tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Nah, dengan kedudukan seperti itu nih teman-teman, bahasa Indonesia tentu saja memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bahasa Indonesia. Gitu. Penting banget ya bahasa Indonesia. Next. Nah, di mana sih letak perbedaannya? Tentu saja letak perbedaannya itu ada di fungsinya. Selain di fungsinya juga ada di penetapan resminya teman-teman. Tadi kan bahasa Indonesia sebagai kedudukan nasional di Sumpah Pemuda, dan bahasa Indonesia sebagai kedudukan negara itu pada saat Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial atau sehari-hari nih teman-teman. Apa saja perannya? Yang pertama itu ada sarana komunikasi. Sarana komunikasi seperti kita sekarang sudah berkomunikasi tapi lewat video. Yang kedua adalah pemersatu bangsa, tentu saja karena Indonesia ini sangat banyak sekali dari suku, bahasa, dan lain-lain. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia untuk mempersatukan bangsa, karena bahasa Indonesia itu semuanya tahu kan, apalagi warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah sarana beradaptasi sosial. Gimana tuh?
Nah, sarana beradaptasi sosial ini seperti kita nih, menurut pendapat saya, saat kita ospek itu kan kita lebih dulu nih memakai bahasa Indonesia untuk perkenalan, tidak langsung memakai bahasa daerah nih. Kayak nggak mungkin kalau tiba-tiba nyeletuk bahasa Jawa padahal belum tahu yang diajak kenalan itu dari daerah mana. Dan yang keempat itu sarana ekspresi diri. Nah, yang kelima itu sarana pembelajaran dan pendidikan. Seperti yang aku bilang tadi, pas kedudukan bahasa negara, semua kurikulum, maksudnya kayak LKS itu rata-rata pakai bahasa Indonesia kan teman-teman, kecuali yang ada pembelajaran bahasa daerah. Yang keberapa nih lupaku, sarana penyimpanan dan pemindahan informasi. Dan yang terakhir adalah sarana pengembangan kebudayaan. Nah teman-teman, gak kerasa banget nih kita udah sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang peran bahasa Indonesia dalam kehidupan kenegaraan. Yang pertama adalah sebagai identitas nasional nih teman-teman. Nah yang kedua adalah bahasa resmi kenegaraan. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia itu bahasa resminya yaitu bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan. Nah yang ketiga adalah bahasa pengantar pendidikan. Yang keempat adalah bahasa komunikasi tingkat nasional, karena sekali lagi di Indonesia ada beragam sekali suku, bahasa daerah, dan lain-lain. Jadi bahasa Indonesia dinilai menjadi bahasa nasional. Nah, yang selanjutnya ada bahasa diplomasi dan hubungan internasional. Nah, yang terakhir adalah bahasa administrasi publik dan layanan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat pada pembahasan kali ini yaitu adalah bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis, baik dari alat pemersatu bangsa dan bahasa pemersatu bangsa, dan juga menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan interaksi sosial. Nah, teman-teman, segitu dulu video pembahasan pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau perkataan yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.